Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari Irham Fahmi, Muhammad Amir Rosyadi, dan Ahmad Khalis akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang melompat ke kurva 2. Sebagian besar perusahaan yang pernah mengalami krisis seperti PT Garuda Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan banyak perusahaan besar lainnya baru mulai melakukan perubahan ketika perusahaannya sedang memasuki masa sulit. Pada saat perubahan terjadi pada masa krisis, maka untuk keluar dari krisis dibutuhkan energi yang sangat besar, pemimpin dan tim yang kuat, serta cara berpikir yang sama. Perubahan yang terbaik adalah pada saat perusahaan sedang mengalami kejayaan, karena pada saat itulah sebenarnya perusahaan memiliki rasa percaya diri yang besar, cash inflow yang cukup, dan SDM yang tangguh. Akan tetapi pada saat perusahaan berada dalam titik puncak, para eksekutif dan karyawan dalam perusahaan justru sedang asik-asiknya menikmati kejayaan dan memuja keberhasilan. Artinya, itulah saat dimana eksekutif tidak punya keinginan untuk berubah, resistant to change. Sebagian perusahaan terlambat menyadari perlunya perubahan, yaitu kala energi dan kemampuan menurun. Semua orang baru mulai merasakan perlunya perubahan. Tapi pada saat ini, sesungguhnya kemungkinan untuk berhasil sangatlah kecil. Pada saat kondisi perusahaan menurun atau saat memasuki masa krisis yang tersisa, besar kemungkinan adalah karyawan-karyawan sudah kurang produktif. Eksekutif dan karyawan yang bagus-bagus sudah mulai meninggalkan perusahaan. Cash flow sudah bermasalah, stakeholder semua ribut. Tidak tertutup kemungkinan pihak direksi sibuk mengurusi masalah buruh dan tuntutan hukum terus-menerus dari hari ke hari. Bagaimana Anda mau membawa perusahaan keluar dari krisis? Paradox of change. Konsep ini mengajarkan agar eksekutif jangan menunggu sampai berada dalam keadaan sakit melakukan perubahan. Perubahan artinya tidak untuk membiarkan perusahaan atau organisme melewati track yang dibentuk oleh Signed Curve, melainkan melompatlah ke curve kedua dengan melakukan tindakan-tindakan paradok, yaitu tindakan pembaruan justru pada saat sedang berada di posisi yang hebat kala sedang tumbuh. Ingatlah, kalau jalan Anda terasa berat, itu tandanya Anda sedang mendaki naik. Sebaliknya, kalau jalan Anda lancar dan enak, berhati-hatilah karena itu tanda Anda sedang menurun. Baik, terima kasih. Saya meneruskan presentasi teman saya. Kita masuk pada paradox of change. Paradox of change yaitu perubahan-perubahan yang maha dahsyat, yang dimana memporak-porandakan perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai struktur yang hebat. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu antara lain, yang pertama, salah angkat direksi dan komisaris. Hal ini sebagian perusahaan terbagi dalam dua kategori, yaitu perusahaan keluarga dan perusahaan BUMN. Dalam perusahaan keluarga, kebiasaan mengangkat pimpinan dari kalangan internal mengakibatkan terbatasnya proses seleksi karena hanya mempunyai resources yang sangat terbatas. Selain itu, pengambilan keputusan yang bersifat emosional sangat mewarnai perusahaan. Namun dalam beberapa contoh di perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, sudah sering ditemui pengangkatan orang-orang yang kurang capable karena tidak diambil dari resources yang benar, capable, dan terbuka. Kemudian faktor yang kedua, tidak boleh memberhentikan karyawan. Yang tidak boleh dilakukan adalah memberhentikan karyawan yang produktif dan loyal. Dalam banyak perusahaan, para eksekutif tampak enggan memberhentikan, memindahkan, atau mengurus karyawan-karyawannya, khususnya mereka yang bermasalah. Karyawan yang bermasalah tidak disiplin, malas, mencuri, merusak nilai-nilai positif perusahaan harus dapat dipisahkan dari mereka yang produktif dan berkualitas. Kemudian faktor yang ketiga yaitu hanya bekerja.
budaya kerja sebagai hanya bekerja mengakibatkan manusia-manusia tidak belajar. Pada saat mereka memimpin, mereka pun hanya bekerja, bukan berkreasi atau merespon perubahan. Akibatnya, mereka menjadi tidak visioner, tidak mau melihat ke depan. Di sebuah perusahaan atau badan usaha harus ada orang yang memimpin dan yang dipimpin. Semua orang harus punya kontribusi positif dan berkembang membesarkan perusahaan. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu terlalu banyak kontrol. Kontrol tidak boleh melebihi jam kerja yang dapat diberikan seorang eksekutif. Di Indonesia, sebuah badan usaha bisa dikendalikan oleh banyak alat kontrol yang menyita banyak sekali waktu seorang eksekutif, mulai dari kantor akuntan, internal auditor, BPK, BPKP, petugas pajak, Bapepam, komite audit, DPR atau DPRD. Kontrol yang berlebihan dapat membuat eksekutif keletihan dan sulit mengambil keputusan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu terlalu banyak perlindungan. Orang-orang yang memiliki terlalu banyak benteng perlindungan tidak merasa perlu keluar dari bentengnya dan mengendus pasar. Akibatnya mereka tidak merespon perubahan sebagaimana mestinya. Jadi itulah beberapa faktor yang sangat atau beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keporak-porandakan suatu perusahaan keluarga. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Amin dan Mas Nurholis yang tadi sudah memaparkan sedikit banyak mengenai melompat ke kurva 2. Untuk selanjutnya tahapan dalam mencapai kurva 2 kedua di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok. Dulu ketika pertama saya masuk ke dalam lembaga pendidikan di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok itu memang kondisinya berbeda sekali dengan sekarang. Itu terbukti memang setiap setiap tahunnya itu memang perubahan itu terjadi seiring dengan perkembangan zaman ya, dan juga perkembangan ilmu pendidikan seperti itu. Tahapan apa saja sih yang dalam mencapai kurva kedua di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok? Antara lain SDM diseleksi melalui proses yang ketat, yang sangat ketat begitu. Dulu ketika awal-awal itu kan awal-awal SMK Ma'arif NU 1 Cilongok berdiri itu memang belum ada penyeleksian seperti sekarang ya. Karena dulu yang penting itu memenuhi kriteria, memenuhi hal-hal dasar menjadi seorang guru, ya sudah langsung diangkat saja. Tapi seiring dengan berkembang pesat SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, sekarang sudah ada kriteria tersendiri dalam penyeleksian sumber daya manusia itu sendiri. Yang berikutnya, proses pembelajaran terjadi di dalam dan di luar sekolah. Terkadang ilmu yang kita pelajari bukan hanya kita dapat dari dalam lingkup sekolah saja, terkadang malah kita mendapatkan ilmu yang lebih mengena, ilmu yang lebih kita pahami, ternyata kita dapat di luar sekolah seperti itu. Sehingga di SMK pun menerapkan pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas atau di dalam sekolah saja,
kita juga melaksanakan pembelajaran luar kelas, diantaranya memperkenalkan instansi-instansi, terus juga ilmu-ilmu kerja. Ketika yang namanya SMK otomatis kejuruan ya, sudah lebih spesifikasi untuk diperuntukkan untuk langsung bekerja seperti itu. Jadi diperkenalkan kepada siswa-siswa dunia kerja, dunia luar, yang nantinya diharapkan siswa dapat menyerap ilmu-ilmu yang didapatkan bukan hanya di dalam sekolah seperti itu. Yang berikutnya ada keterkaitan antara organisasi dengan keadaan di luar perusahaan. Ini juga sangat penting ya, ketika ada mungkin dapat istilahkan kerjasama antara pihak sekolah dengan perusahaan-perusahaan yang menunjang, seperti saya contohkan program keahlian sepeda motor. Nah, kita tahu perusahaan-perusahaan yang sudah benefit itu seperti Yamaha, Honda, dan lain-lain, itu kita ada keterkaitan, ada kerjasama, sehingga ilmu-ilmu di lapangan, ilmu-ilmu perusahaan atau teknologi-teknologi terkini itu dapat langsung terserap oleh siswa-siswa yang sedang belajar di sekolah. Yang berikutnya ada wadah untuk mengakumulasikan dan menyebarkan informasi. Di SMK Ma'arif Hanusa Tulungagung juga ada ya tempat untuk menyebarkan informasi, antara lain ada website yang memang sebelumnya belum ada dan belum terorganisir, akhirnya sekarang sudah mulai terorganisir dengan baik. Terus juga sekarang sudah menyebar ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok pun juga ada, dan media sosial yang lain. Karena memang sekarang zamannya media sosial ya, sehingga untuk menyebar luaskan informasi memang bukan hanya sekedar lewat website saja, karena sekarang memang informasi itu memang banyak sekali didapatkan dari media sosial, maka kita harus mengeluarkan atau menyebarkan informasi lewat media sosial juga seperti itu. Yang berikutnya ada pengakuan dan imbalan terhadap keberhasilan pada individu dan grup. Ini juga setiap tahun memang sudah ada, artinya penghargaan ya kepada setiap individu atau maupun grup yang setiap tahun itu berubah dalam artian seiring berkembangnya waktu ya, itu di SMK Ma'arif Hanusa Tulungagung juga perkembangan untuk penghargaannya juga semakin meningkat seperti itu. Yang berikutnya, tidak ada konflik of interest pada setiap level, baik pada level pimpinan, guru, dan karyawan. Ini yang terkadang sangat sulit ya, ketika suatu lembaga pendidikan itu kan terkadang ada guru sebagai pelaksana, terus juga di atasnya itu ada kepala programnya atau ketua jurusannya yang membawahi guru-gurunya, terus di atasnya lagi ada kepala sekolah, terus di atasnya lagi ada yayasan. Ini kadang-kadang menimbulkan suatu konflik, yang mana ketika dicontohkan sederhana saja ya, ketika guru ini mempunyai suatu ide, menyampaikan kepada kepada ketua program jurusannya, cuma terkadang terkendala tidak sampai kepada kepala sekolahnya, atau mungkin ketika sudah sampai di level kepala sekolah terkadang
tidak sampai juga kepada ketua yayasannya. Begitupun sebaliknya seperti itu. Kadang juga terjadi konflik ketika kekurangan sarana penunjang. Terus juga ada konflik antar sesama yang ya kita tahu ya, ketika orang itu kan pemikirannya berbeda-beda. Kadang ada yang dalam satu tim itu sangat menonjol, ada yang kurang menonjol. Ada yang mungkin dapat dikatakan sangat rajin, ada yang mungkin kurang begitu rajin. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Cuma di sini memang sikap atau perilaku pimpinan itu sangat dibutuhkan seperti itu. Namun sekarang di SMK Ma'arif 1 Colong sudah mulai menghilangkan atau jarang sekali ditemukan konflik of interest pada setiap level itu, karena memang sekarang sudah terkoordinasi dengan baik, sudah ada strukturnya, sudah terstruktur untuk laporan dan lain-lain dengan baik, sehingga konflik of interest ini tidak sering kita jumpai atau mungkin hampir tidak ada seperti itu. Untuk yang berikutnya, ada guru yang dapat dijadikan tempat bertanya, yang dapat berupa advisor, konsultan, perpustakaan, forum diskusi, dan in-house training. Di SMK Ma'arif 1 Cilongok itu setiap tahunnya pasti ada yang bukan setiap tahun ya, rutin, bahkan setiap bulan berapa kali yang namanya forum diskusi itu pasti ada. In-house training itu setiap tahun pasti ada. Perpustakaan jelas ya ada, dan konsultan. Nah, ini yang belum lama kita mendatangkan, SMK Ma'arif 1 Cilongok itu mendatangkan konsultan dari kepala sekolah terbaik se-Jawa Tengah. Itu mendatangkan beliau untuk datang ke sekolah, membagikan pengalaman-pengalaman, membagikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan, sehingga nanti bisa diterapkan di SMK Ma'arif 1 Cilongok. Dan alhamdulillah memang sudah beranjak sudah mulai kelihatan ya hasilnya, mulai dari yang sudah sangat jelas menonjol itu dari kenaikan jumlah siswa-siswinya seperti itu. Untuk yang berikutnya, ada proses jelas yang memungkinkan bagi sumber daya manusia melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif. Nah, ini memang yang sering yang sedang kita sedang SMK Ma'arif 1 Colongok itu lakukan. Budaya inovatif memang sulit ya, karena terkadang orang itu sudah nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Terkadang suka dapat dikatakan menyepelekan lah, sudah nyaman seperti itu ya. Tapi memang kita terus SMK itu terus berusaha dengan mendatangkan mendatangkan guru seni, terus mencari informasi dari berbagai sumber, itu juga sering kita lakukan agar dapat menimbulkan budaya inovatif, baik untuk guru itu sendiri dalam memberikan pelajaran ataupun baik untuk siswi, agar nantinya kedepannya itu menjadi lulusan yang dapat berinovasi baik di dalam lingkungannya atau di tempat ia tinggal ataupun di keluarganya masing-masing. Oke, untuk presentasi dari kelompok 1 saya cukupkan. Mohon maaf sekali karena saya yakin masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nanti bisa kita diskusikan bersama-sama, tentunya dengan bimbingan Bapak dosen kita ya, Bapak Fani.
mohon bimbingannya, untuk teman-teman juga mohon masukannya agar ke depan saya dan teman-teman akan lebih baik lagi. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi